Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas 20 Channel. Diriwayatkan suatu hari ada seorang pengemis mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Pengemis itu berkata, "Saya pengemis ingin meminta sedekah dari Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, berikan baju itu kepada pengemis itu." Sayyidah Aisyah pun melaksanakan perintah Nabi. Dengan hati yang sangat gembira, pengemis itu menerima pemberian beliau dan langsung pergi ke pasar serta berseru di keramaian orang di pasar, "Siapa yang mau membeli baju Rasulullah?" Maka dengan cepat berkumpullah orang-orang dan semua ingin membelinya. Kemudian ada seorang yang kaya namun buta yang mendengar seruan tersebut, lalu menyuruh budaknya agar membelinya dengan harga berapapun yang diminta. Dan ia berkata kepada budaknya, "Jika kamu berhasil mendapatkannya, maka kamu akan merdeka." Akhirnya budak itu pun berhasil mendapatkannya, dan kemudian diserahkanlah baju itu pada tuannya yang buta tadi. Alangkah gembiranya si buta tersebut dengan memegang baju Rasulullah itu. Orang buta tersebut kemudian berdoa dan berkata, "Ya Rabbi, dengan hak Rasulullah dan berkat baju yang suci ini, kembalikanlah pandanganku." Kemudian, Masya Allah, dengan izin Allah, spontan orang tersebut dapat melihat kembali. Keesokan harinya, ia pun pergi menghadap Rasulullah dengan penuh gembira dan berkata, "Wahai Rasulullah, pandanganku sudah kembali dan aku kembalikan baju Anda sebagai hadiah dariku." Sebelumnya, orang itu menceritakan kejadiannya sehingga Rasulullah pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Padahal biasanya Rasulullah jarang sekali tertawa. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Perhatikanlah baju itu wahai Aisyah. Dengan izin dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia telah mengkayakan orang yang miskin, menyembuhkan yang buta, memerdekakan budak, dan kembali lagi kepada kita." Al-Imam Asyuyuti menyebutkan dalam salah satu kitabnya bahwa pahala sedekah itu ada 5 macam. Sesungguhnya pahala bersedekah itu ada 5 kategori. Yang pertama, 1 dibalas 10 atau 1 banding 10, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmani. Yang kedua, 1 dibalas 90 atau 1 banding 90, yaitu bersedekah terhadap orang buta, orang cacat, atau tertimpa musibah, termasuk anak yatim dan piatu. Yang ketiga, 1 dibalas 900, yaitu bersedekah kepada kerabat yang sangat membutuhkan. Yang keempat, 1 dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. Yang kelima, 1 dibalas 900.000, yaitu bersedekah kepada orang yang alim atau ahli fikih. Sahabat muslim semua, masih mengenai kisah Rasulullah dengan seorang pengemis. Anas bin Malik menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang pengemis dari kalangan Ansor datang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kepada pengemis tersebut, "Apakah kamu mempunyai sesuatu di rumahmu?" Pengemis itu menjawab, "Tentu, saya mempunyai pakaian yang biasa dipakai sehari-hari dan sebuah cangkir." Rasul langsung berkata, "Ambil dan serahkan ke saya." Lalu pengemis itu menyerahkannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menawarkannya kepada para sahabat, "Adakah di antara kalian yang ingin membeli ini?" Seorang sahabat menyahut, "Saya beli dengan 1 dirham." Rasulullah menawarkannya kembali, "Adakah di antara kalian yang ingin membayar lebih?" Lalu ada seorang sahabat yang sanggup membelinya dengan harga 2 dirham. Rasulullah menyuruh pengemis itu untuk membelanjakannya untuk makanan, untuk keluarganya dan selebihnya. Rasulullah menyuruhnya untuk membeli kapak. Rasulullah bersabda, "Carilah kayu sebanyak mungkin dan jualah. Selama 2 pekan ini aku tidak ingin melihatmu." Sambil melepas kepergiannya, Rasulullah pun memberinya uang untuk ongkos. Setelah 2 pekan pengemis itu datang kembali menghadap Rasulullah SAW sambil membawa uang 10 dirham hasil dari penjualan kayu. Lalu Rasulullah menyuruhnya untuk membeli pakaian dan makanan untuk keluarganya seraya bersabda, "Hal ini lebih baik bagi kamu, karena meminta-minta hanya akan membuat noda di wajahmu di akhirat nanti. Tidak layak bagi seseorang meminta-minta kecuali dalam 3 hal: fakir miskin yang benar-benar tidak mempunyai sesuatu, hutang yang tidak bisa terbayar, dan penyakit yang membuat seseorang tidak bisa berusaha." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Enas 20 Channel, selanjutnya kisah 2 pengemis buta yang mengharap rezeki dari Allah dan manusia. Dikisahkan ada seorang wanita kaya yang dikenal pemurah, Ummu Ja'far namanya.
Kedermawanan Ummu Ja'far masyhur di kalangan masyarakat, bahkan dua pengemis buta pun mengetahui hal itu. Setiap hari dua pengemis buta menunggu Ummu Ja'far di pinggir jalan yang biasa dilaluinya. Ketika bekerja, kedua pengemis buta ini punya harapan dan permintaan yang berbeda dengan ucapan doa yang juga berbeda. Pengemis buta pertama berkata, "Ya Allah, anugerahkanlah rizki kepadaku dari kemurahan-Mu." Sedangkan pengemis buta yang kedua mengatakan, "Ya Allah, anugerahkanlah rizki kepadaku dari kemurahan Ummu Ja'far." Demikian doa yang diucapkan keduanya. Mengetahui hal itu, Ummu Ja'far segera memberikan sedekahnya kepada kedua pengemis tersebut dengan nilai yang berbeda. Kepada pengemis pertama yang mengharap rizki dari Allah, Ummu Ja'far memberinya uang 2 dinar. Selanjutnya, untuk pengemis kedua yang mengharap rizki dari Ummu Ja'far, diberikan 2 adonan roti dan ayam bakar yang di dalamnya telah diselipkan uang 10 dinar. Merasa tidak dapat uang, pengemis kedua ini menawarkan pada pengemis pertama agar roti dan ayam bakarnya ditukar atau dibeli dengan uang 2 dinar yang baru didapat dari Ummu Ja'far. "Berikanlah uang itu kepadaku, lalu ambillah roti dan ayam bakar ini untuk anak-anakmu," ujar pengemis kedua. Kedua pengemis ini tidak tahu bahwa di dalam ayam panggang pemberian Ummu Ja'far itu terselip uang 10 dinar. Singkat cerita, pengemis pertama pun akhirnya sepakat untuk ditukar. Terjadilah transaksi di antara keduanya. Kejadian serupa berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, Ummu Ja'far kembali menemui pengemis kedua yang mengharapkan rizki dari wanita kaya itu. Setelah 10 hari, Ummu Ja'far kembali menemui pengemis kedua yang mengharapkan rizki dari wanita kaya itu. "Apakah kamu puas dengan pemberian kami?" tanya Ummu Ja'far pada pengemis kedua. "Memangnya apa yang engkau berikan kepadaku?" Kata pengemis itu menjawab dengan pertanyaan. 100 dinar, jawab Ummu Ja'far. "Tidak mungkin. Setiap hari engkau memberiku adonan roti dan ayam bakar, lalu aku menjualnya ke temanku dengan harga 2 dinar, jawabnya. Ummu Ja'far pun merasa terkejut dan menyadari tentang kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba yang mengharapkan anugerah darinya. Begitulah dia pengemis pertama mengharapkan kemurahan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberinya kehidupan yang serba berkecukupan, meskipun dia sendiri tidak punya niat atau rencana seperti itu, ujar Ummu Ja'far. Ummu Ja'far pun menegaskan bahwa barang siapa yang mengadukan kefakiran kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya, ia juga meyakini bahwa takaran rizki setiap orang tidak akan tertukar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, pasti akan terjadi, dan jika Allah tidak menghendaki, pasti tidak akan terjadi. Demikianlah sahabat Inas 20 channel, berbagai kisah mengenai pengemis. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.